hari ini kita akan melanjutkan dari Kejadian 17. Kejadian 17, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, "Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang, pada waktu seperti ini juga." Setelah selesai berfirman kepada Abraham, ingatlah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang yang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Ya, terima kasih untuk pembacaan firman-Nya. Ya, kalau kita melihat dari kitab Kejadian, kita tuh sudah banyak belajar mengenai Abraham sebagai bapak orang
hari ini kita belajar bagaimana sunat itu menjadi tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Kalau kita melihat di Kejadian tadi dituliskan bahwa terdapat sebuah perjanjian yang kekal antara Allah dan Abraham. Perjanjian itu kan berarti kedua belah pihak ya harus memegang janji itu. Tapi kalau janji itu hanya melibatkan satu pihak. Nah, kita melihat di sini ketika Abraham ya berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Jadi cara Allah membuat perjanjian dengan Abraham adalah dengan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman ya kepada Abraham secara langsung. Nah, kita bisa melihat bagaimana janji Allah kepada Abraham. Yang pertama adalah Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Ya, Abraham ini dijanjikan menjadi bapa sejumlah bangsa, baik melalui Ishak, ya Ismail pun nanti juga akan menjadi bangsa yang besar. Ya, di ayat yang kedua dijelaskan bahwa Allah akan membuat engkau sangat banyak. Yang ayat keempat dijelaskan Abraham akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, janji Allah yang kedua adalah Abraham akan beranak cucu banyak, dan daripadanya akan muncul bangsa-bangsa dan raja-raja. Ya, ayat 6 dituliskan, "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja." Yang ketiga adalah Allah akan menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya di ayat yang ketujuh ya. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Ya, jadi di ayat 7 ini dijelaskan bahwa ada perjanjian antara Allah dan Abraham serta keturunannya turun-temurun, dan ini menjadi suatu perjanjian yang kekal. Ya, perjanjian yang kekal itu tadi sudah disebutkan, Allah menjadi Allah dari Abraham dan Allah menjadi Allah dari keturunannya. Jadi, kalau kita lihat di sini, janji Allah tidak hanya berlaku buat Abraham saja, tapi juga untuk seluruh keturunannya. Yang keempat adalah Abraham ini akan diberikan tanah Kanaan di ayat yang ke-8. "Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku menjadi Allah mereka." Jadi akan diberikan tanah Kanaan ini. Nah, bagaimana dengan pihaknya Abraham? Ya, yang pertama kita bisa lihat ada sebuah pergantian nama di ayat yang kelima. Kalau di ayat sebelumnya masih menggunakan nama Abraham, yang ayat kelima kita bisa lihat, "Karena itu namamu bukan lagi Abraham melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Ya, ada sebuah perjanjian Allah bahwa Abraham ini akan diubah menjadi Abraham, ya bapa banyak orang. Namanya yang baru ditentukan oleh Allah sendiri. Ya, dan di sini Allah telah menjanjikan kepada Abraham, ya nama yang baru, keturunan yang sama banyak. Jadi kalau kita melihat pergantian nama ini juga punya fungsi yang berbeda ya. Ya, menjadi bapa ya bagi bapa bagi bangsa yang besar. Kalau kita melihat di sini ketika namanya diubah dari Abraham menjadi Abraham, sebenarnya Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, bangsa yang besar. Nah, yang berikutnya kita bisa melihat di ayat 9 sampai 14 itu ada sebuah janji ya yang harus dilakukan, yaitu setiap laki-laki harus disunat ya. Ayat 9. "Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Berarti Abraham dan keturunannya. Janjinya apa yang harus dipegang oleh Abraham beserta keturunannya? Ayat 10. "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat." Ya, jadi sunat ini menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu di ayat 11 dikatakan.
Ya, ayat 11 itu gimana? Harus dikerat kulit katanya. Itu yang jadi tanda perjanjian itu. Nah, kalau kita melihat di sini, siapa saja yang harus disunat? Ya, dikatakan di ayat yang ke-12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir dari rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu, orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Bagaimana jika tidak disunat? Ayat 14, orang yang tidak disunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, yang ketiga adalah Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarah. Ada sebuah pergantian nama juga, Sarai menjadi Sarah. Ya, dikatakan di ayat yang 15, Allah akan memberkati kepada Sarah seorang anak laki-laki. Ya, anak laki-laki ini akan diberkati. Nah, kita melihat arti Sarah tadi ya. Sarah di sini berarti ibu bagi bangsa-bangsa, raja-raja. Bangsa-bangsa akan lahir dari padanya, sama seperti Abram tadi ya, diganti namanya, ada sebuah pergantian fungsi, pergantian Abram jadi Abraham, Sarai jadi Sarah, ya. Abraham artinya bapak banyak bangsa, kalau Sarah ibu dari banyak bangsa. Sarah itu dulu artinya waktu saya cari itu adalah tuan putri atau wanita terpuji. Ketika diganti menjadi Sarah, artinya ibu bangsa-bangsa. Jadi dia punya fungsi sebagai ibu bagi bangsa atau ibu bagi banyak bangsa. Nah, bagaimana responnya Abraham ya, bukan Abram lagi, tapi Abraham di ayat yang ke-17. Tertunduklah Abraham, tertawa serta berkata dalam hatinya. Tertawa dalam hatinya. Mungkin enggak ya bagi aku seorang yang berumur 100 tahun ya akan punya anak. Sarah yang berumur 90 tahun akan melahirkan seorang anak. Ya, kalau kita berpikir tuh kayak nggak realistis gitu ya. Ada sebuah ketidakpercayaan bagi Abraham ketika dia mendengar bahwa dia akan memiliki anak ketika dia berumur 100 tahun. Nah, kalau lihat di ayat yang ke-18 ada sebuah permintaan juga ternyata bagi Ismail ya. Apa sih yang diminta oleh Abraham ya? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah menjawab apa? Tidak, melainkan istrimulah Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ya, Allah mengadakan perjanjian Allah dengan Ishak sebagai perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Allah berjanji bahwa Ishak ini akan diberkati menjadi ahli warisnya Abraham. Tetapi di ayat 20 Allah mendengar permintaannya Abraham. Ya, Ismail akan diberkati oleh Allah. Allah akan membuat keturunan Ismail sangat banyak, dan Ismail akan memperanakan 12 raja, dan Ismail akan dibuat oleh Allah menjadi bangsa yang besar. Ya, jadi permintaannya Abraham mengenai Ismail juga dikabulkan oleh Allah. Tetapi perjanjian Allah hanya berlaku untuk Ishak yang dilahirkan oleh Sarah. Ya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana Abraham ini menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi Abraham menjalankan sunat bagi dirinya dan keluarganya sesuai ketetapan Allah di ayat 23 sampai 27 ya. Ayat 23 akhirnya Abraham memanggil Ismail anaknya, semua orang yang lahir dari rumahnya, ya, semua orang yang dibelinya dengan uang, setiap laki-laki dari isi rumahnya. Abraham mengeratkan kulit katan mereka pada hari seperti yang telah difirmankan Allah kepada Abraham. Waktu itu Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail berumur 13 tahun ketika disunat. Jadi di sini kita bisa melihat Abraham tetap taat pada apa yang diperintahkan Tuhan.
ya, Abraham dan Ismail dituliskan di ayat 6 disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir dari rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Apa yang kita pelajari, amanat teksnya apa? Adalah perjanjian Allah dan Abraham harus ditepati kedua belah pihak. Aplikasinya, apakah saya atau saudara sudah mengenal janji-janji Allah dalam Yesus? Yang kedua adalah apakah saya atau saudara mau menepati janji-janji kepada Tuhan. Nah, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Kesia sudah berkomentar. Mari kita respon kebenaran firman Tuhan dengan pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah menciptakan segalanya. Tuhan, terima kasih buat pagi ini kami boleh mengenal perjanjian Allah dengan Abraham. Abraham yang merespon dengan ketaatan untuk menyunat semua yang ada pada keluarganya dan semua yang ada di dalam rumahnya. Ya Tuhan, kami boleh melihat bahwa iman Abraham terbukti dengan ketaatannya dan terus memegang janji Tuhan sekalipun penggenapannya lama,
tapi dia tetap sabar untuk tetap pegang janji-janji Tuhan dalam perjanjian yang kekal ini turun-temurun, dan ahli warisnya sudah ditetapkan Allah, Ishak yang dari Sarah. Kami melihat bagaimana Allah terus memimpin Abraham, dan biarlah hari ini Tuhan pimpin kami semuanya berjalan di dalam perjanjian dengan Allah, di dalam Yesus Kristus. Kami tetap pegang janji-janji Allah, dan Tuhan terus menyertai di dalam misi Allah di dunia ini. Kami mau menjadi pelaku-pelaku misi Allah itu. Tuhan urapi semuanya dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan berkati dan berlimpah-limpah supaya kami terus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa seperti Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan sertai kami. Kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan terus melindungi kami tetap sehat tanpa kesakitan, dan memuliakan Tuhan tanpa dosa, tapi menyenangkan hati Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji kebesaran.